Oh, oke. Yo, what's up semuanya, welcome back again with me. So, tell you guys about PGP. Oke, ya, karena audionya pas awal nggak jelas putus-putus gitu, jadi gue harus kasih tahu kalian dulu materi untuk video kali ini. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai apa itu BGP atribut. Nah, nanti aku akan jelasin apa aja atribut yang ada di BGP. So, gitu aja penjelasan awalnya. So I hope you guys enjoy and like this video. So yeah, let's start it. Oke, langsung aja lah ya. Kita langsung masuk ke catatan gue. Ini udah ada beberapa gue pilah-pilah kayak gitu. Jadi pertama-tama kita mungkin harus ini ya, kayak ngenalin dulu perbedaannya BGP dan IGP itu apa. Jadi kalau IGP dan EGP sih sebenarnya. Jadi kalau EGP itu dia cuma punyanya si BGP. Terus kalau si IGP itu dia kayak ISIS, OSPF, IJRP, terus RIP gitu tuh kemasuknya IGP atau Interior Gateway Protocol. Kalau EGP itu Exterior Gateway Protocol. Jadi kalau misalkan lu pada nih ya ngonfig dalam satu gedung, satu doang nih gedung, satu dalam satu area, satu gedung doang, tuh biasanya pakai IGP atau Interior Gateway Protocol. Lu bisa pakai OSPF, lu bisa pakai RIP, lu bisa pakai IJRP, bisa ISIS. Tapi kalau buat RIP sekarang udah nggak dipakai kayaknya sih. Yang dipakai kalau buat khusus di Indonesia tuh ya biasanya tuh OSPF kayak gitu sih. Tapi nggak menutup kemungkinan ada aja gitu loh yang kantor tuh pengennya IJRP gitu. Soalnya IJRP tuh lebih kayak gimana ya, kayak lebih gampang aja gitu loh kayak gitu. Terus kalau kalian mau konflik nih antara misalkan di kota Jakarta nih, lu konflik dalam satu gedung, terus bos lu minta ini dong konflikin di kota yang lain gitu. Nah, itu bisa pakai pakai BGP. Itu udah mainannya tuh eksterior atau di luar area tersebut, eksterior gateway protokol kayak gitu. Oke, so sekarang gue bakal jelasin apa sih bedanya IGP itu dengan BGP sendiri. Jadi kalau buat IGP itu ya mungkin dari mulai RIP. Kalau RIP itu memilih jalur itu dengan jumlah hop terendah. Jadi kayak loncat-loncatnya tuh kayak misalkan kalian tuh gini deh. Doi. Wait guys. Jadi kalau si RIP itu dia bakalan ngitung pathnya itu atau jalurnya itu setiap hop. Jadi semakin kecil hopnya dia bakal milih yang itu. Bentar guys. Contohnya gini nih. 2, 3, 4, 5, 6. Halo, assalamualaikum nih. Nah gini nih. Gini terus sabar ya guys ya. Mana coba Irfan, ada Irfan ya di situ. Oke. Nih, gini nih. Kalau RIP gini. Jadi kalau kan RIP tadi kan penjelasannya tuh ini ya, memilih jalur tuh dengan jumlah hop terendah. Jadi kayak gini. Mungkin gini. Terus 5, 10, 20, terus ada 5 lagi, 5 lagi. Ini Tadi siapa tadi? ini Kata iya, disuruh Mr. Z tunggu dulu komat malah langsung komat. ini
sama gini. Nah, kalau RIP itu gini guys, gitu. Kalau misalkan nih, kalau misalkan si router 6 router atas ini pengen ping ke R5 nih, dia bakalan milih hopnya tuh paling kecil. Kalau lewat kiri kan 5, 20, 40 ya. Kalau lewat kanan kan 5, 10, 20. Nah, si router nih bakalan milih yang sebelah kanan. Soalnya dia hopnya paling kecil gitu guys, singkatnya. Untuk OSPF itu dia memilih dengan jumlah cost terendah. Kan biasanya kalau kita ngeting OSPF itu kan ada kayak kelihatan costnya. Dan dia kalau misalkan banyak jalur terus ada cost yang lebih rendah menuju ke router tujuan, dia lebih milih cost paling rendah untuk menuju ke tujuannya tersebut. Terus kalau IJRP itu dia milih jalurnya itu dengan bandwidth tertinggi dan delay terendah. Jadi kalau lu lupa ada nih ngeting IJRP terus narok jalur, misalkan jalur kiri itu bandwidthnya tinggi, terus jalur kanan tuh bandwidthnya rendah, terus bandwidth yang tinggi tadi itu delaynya rendah juga, itu dia lebih milih yang kayak gitu. Kecuali kayak bandwidth tinggi delaynya tinggi, terus bandwidth rendah delaynya rendah, kayaknya dia bakalan milih yang delaynya rendah ya. Gitu. Oke, sekarang kita bakalan ngebahas tentang BGP. Dia itu banyak sekali ya cara milih jalurnya, dia ada banyak banget. Tadi gue udah lihat di network lesson juga, itu banyak banget nih, gue sharing kasih dikit-dikit. Jadi kalian bisa aja nanti mampir ke network lesson gitu kan, buat ya belajar lebih banyak lagi gitu. Kayak gue biasanya belajar lewat situ juga, selain belajar dari guru gue sendiri gitu. Yang pertama itu ada wait. Jadi wait ini nanti kalau kalian setting BGP terus di USA IP BGP tuh kalian bakal lihat ada yang kayak wait, terus local preference tuh dan lain-lainnya gitu bakal kelihatan. Jadi pertama-tama si BGP itu dia kalau mau ngeliat jalur perutingan dia bakalan lihat wake-nya dulu, dan wake ini biasanya prioritinya 1 paling rendah, jadi dia bakal baca wake dulu. Jadi memilih jalur dengan wake tertinggi. Kayak kalau priority kan dia paling rendah ya buat milih jalur. Nah, kalau wake ini paling tinggi. Jadi kalian itu di BGP itu bisa ngatur-ngatur wake. Jadi wake sekian tuh bisa lo atur, mau wake kiri ini lebih gede daripada wake kanan atau sebaliknya. Dan itu bisa dibilang kayak jalur backup sama mainnya sih, bisa dibilang kayak gitu. Terus ada yang kedua itu local preference. Ini digunakan dalam AS number atau autonomous system number, dan diperuntukkan antar router IBGP. Jadi nanti kalau misalkan BGP kan, kalau GP kan bisa digabungin sama IGP juga ya. Itu bisa pakai local preference. Dan local preference sendiri itu defaultnya 100 dan kalian bisa ganti itu. Terus untuk AS ASPAD dia akan memilih jalur sesuai AS terpendek gitu, atau autonomous system paling pendek. Mungkin bisa dibilang mirip RIP gitu ya, milih hop terendah gitu. Terus di sini ada origin code. Jadi dia tuh bakal lebih prefer ke origin code terendah. Dan ini di bawahnya ada gue udah tulis 3 origin code paling rendah. Yang pertama tuh IGP. Jadi IGP ini dia di bawah atau lebih rendah daripada EGP atau BGP. Terus untuk IGP itu lebih rendah ketimbang incomplete gitu. Incomplete kan nggak lengkap. Nggak lengkap nih paling tinggi gitu. Kayak gitu. Terus next itu ada router ID. Router ID ini bisa kalian dapetin ketika kalian masuk ke router BGP. Terus kalian bisa masukin router ID gitu. Terus lowest biasanya router ID ini dia bisa default, bisa kita ganti, bisa pakai loopback sih kalau kita ganti gitu. Terus neighbor IP address. Neighbor IP address sih kayak ini neighbor di sini nih. Habis itu nentuin jalur juga gitu. Oke, maybe thank you banget ya buat kalian, semoga paham. Jika mungkin ini video banyak kurangnya ya, jadi kalian bisa cari searching lagi di Google atau apapun itu. Thank you banget buat kalian, bye.